Didi Blanchard ditemukan tewas dibunuh dengan ditusuk 17 kali sampai mati di rumahnya sendiri. Putrinya, Gypsy, yang sedang sakit kronis, ditemukan di rumahnya. Para tetangganya mikir, gak mungkin seorang Gypsy Rose bisa bertahan hidup sendiri. Mereka mikirnya mungkin sang pelaku pembunuhan telah menculik Gypsy. Tapi apa iya? Halo. Halo. Ini berarti di episode kali ini kita mau membahas tentang criminal stories. Yes. Jadi tentang siapa? Ya, jadi di episode kali ini tuh kita bakal ngebahas satu crime, Mel, yang mana crime ini tuh ada hubungannya sama nggak jauh-jauh dari mental illness juga sih. Tapi ini menurut gue unik gitu. Ini kejadiannya udah cukup lama ya, udah kayak 3 tahun yang lalu. Waktu lumayan. ada kasus itu, itu tuh gue kalau nggak salah tahu itu tuh dari, gue lupa sih, gue liat di YouTube atau gimana. Dan itu emang cukup menggemparkan sih kasusnya. Gue yakin sih pasti ini kayak orang yang misalnya suka nonton yang kayak crime gitu pasti tahu kasus ini. Soalnya ini kayak kasus yang cukup terkenal gitu sih. Viral ya? Viral, sumpah viral. Sampai dibikin seriesnya, nah makanya. Hah? Oh. Iya, ada seriesnya, judulnya The Act. Oke. Gitu. Nah, berarti langsung aja ya kita bahas nih. Pertama, siapa si Didi dan Gypsy Rose Blanchard ini? Nah, Didi and Gypsy ini tuh ibu dan anak. Jadi tuh si Didi ibunya. Ini ibunya. Oh, kukira dia Gypsy ini si cowok. anaknya. Enggak, dia ibu dan anak. Nah, pertama Didi ini kan pokoknya dia lahir tahun 1967, terus waktu kecil dia masih kayak not a bright person kali ya. Kayak dia kadang nyuri gitu, terus kayak Ini si Gypsy-nya, Didinya. si Didi. Ini kita ngomongin Didi dulu ya, ibunya. Terus waktu udah gede, dia kerja sebagai asisten perawat. Bahkan dulu dia pernah kayak dicurigain ngeracunin makanan ibunya sendiri gitu lah. Jadi kayak dia emang anak yang troublesome gitu. Nah, waktu di umur 24 dia hamil sama cowok namanya Rod. Siapa tuh? Rod Blanchard, jadi kayak ya cowoknya gitu lah, bukan suaminya sih. Terus dia punya anak namanya Gypsy Rose, karena si Didi suka nama Gypsy sama Rod itu suka Guns N' Roses gitu. Nah, sebelum si Gypsy-nya lahir, mereka pisah, kayak putus gitu. Bukan divorce sih, kan mereka gak nikah. Iya, putus. Nah, pokoknya udah si Didinya masih pengen balik tapi Rodnya nggak mau, dan akhirnya si Didi tinggal sama keluarganya bawa si anak yang baru lahir ini, si Gypsy gitu. Nah, si Gypsy ini dia tuh lahir tahun 1991. Terus dia tuh kayak kecil gitu perawakannya, kayak tingginya cuma 152. Dari kelas 2 tuh udah berhenti sekolah. Dia kayak homeschooling gitu-gitu. Kenapa? Nah, si Didi bilang kayak penyakitnya tuh parah gitu loh. Dia kayak gak bisa jalan, dia harus duduk di kursi roda, dia kurus, berarti fisikal pucet, terus kayak giginya ompong, terus kayak dia pakai kacamata kan, jadi kelihatannya tuh kayak lebih tua gitu daripada umur aslinya gitu. Jadi kayak dia masih kayak anak kecil gitu loh. Jadi dia tuh suka dress up kayak karakter Disney gitu, kayak Cinderella, kayak pakai wig gitu-gitu. Nah, mereka tuh cukup viral waktu zaman-zaman mereka ini. Jadi kayak mereka tuh cukup viral karena kan Didi kan kayak single mother kan, jadi kayak dia tuh mendapat banyak simpati dari masyarakat gitu, terutama kayak si Gypsy-nya kan sakit kan, kayak sakitnya tuh parah-parah gitu kan, jadi kayak dia tuh banyak dapat sumbangan, donation dari orang-orang gitu. Ada page-nya gitu di Facebook tentang mereka berdua gitu loh, jadi kayak emang orang-orang tuh simpati lah sama mereka. Ini di mana sih, Amerika ya? Di Amerika. Nah, kita masuk ke case-nya ya. Didi pokoknya sayang banget lah sama Gypsy, jadi kayak kelihatan banget, jadi kayak Didi tuh kayak warrior, single woman yang ngebesarin anaknya yang sakit gitu-gitulah. Nah, itu kayak bener-bener viral beneran di Facebook tuh ada gitu. Nah, si Gypsy-nya ini karena dia kayak mentally masih kecil gitu, jadi kayak dia punya banyak penyakit gitu. Dia berarti mentalnya lebih muda dibandingin fisiknya ya? Iya, karena dia nggak bergaul sama orang lain kan, dia di rumah aja, karena dia ya itu mungkin nggak bisa berkembang, nggak bisa belajar dengan ini, makanya dia di homeschool sama ibunya. Di artikelnya disebutin nggak dia diagnosisnya apa?
I'll get there. Oh, oke. Nah, kita masuk ke kesalahannya adalah satu, Gypsy itu nggak bener-bener sakit. Kan, tuh kan. Ibunya itu lying the whole time about the symptoms. Tapi secara fisik bukannya dia yang tadi duduk di Iya, dia duduk di kursi roda. Makanya nih, now I'm going to tell you case-nya ya. Jadi tuh zaman 2008 nih, gue mulai di 2008. Pertama, si Didi sama Gypsy itu pindah ke rumah yang didonasiin sama satu komunitas namanya Habitat for Humanity. Jadi tuh dia bilang rumah yang lama itu kena hurricane gitu, kena banjir. Jadi semuanya hancur, apartemennya hancur, dan juga medical record si Gypsy juga hancur gitu. 2008 berarti Gypsy umurnya Si Gypsy umur 17 tahun. Terus dia bilang kalau anaknya si Gypsy ini sakit chromosomal defect, kayak misalnya muscular dystrophy, epilepsi, alergi, asma, dan segala macam. Bahkan kanker kalau nggak salah. Jadi dia harus pakai kursi roda, feeding tube, sama oxygen tank gitu. wow. Oke. Jadi kayak dia bener-bener kelihatan kayak orang sakit. Iya benar. Seriously. Kebayang sih. Parah kan. Nah terus tahun 2011, note ya, Gypsy itu nggak bener-bener sakit. Jadi dia pengen escape dari ibunya karena dia merasa dia nggak kenapa-napa, ya kan. Oh gitu. Jadi si Gypsy ini tuh sebenarnya dia nggak merasa dia sakit kan. Dia tuh bingung kenapa ibunya tuh bohong tentang semua penyakitnya dia dan segala macam. Jadi dia tuh first attempt buat escape. Waktu itu dia kayak ke convention gitu, sci-fi convention gitu lah. Kayak misalnya kayak YouTube Fan Fest gitu-gitu lah, kayak gitu. Nah dia tuh pergi sama si Didi kan. Nah terus dia ketemu sama cowok umurnya 35 gitu. Oh jauh. Dia pernah kayak mau kabur gitu lah pokoknya, tapi ketahuan sama si Didi. Sama si cowok ini. Sama cowok ini, tapi ketahuan sama si Didi. Nah si Didinya marah besar banget kan. Dia kayak mutus semua kontak dia sama si cowok ini. Dia hancurin komputer sama handphonenya, dan dia rantai si Gypsy ke tempat tidur kayak 2 minggu. This is real man, kayak parah gitu. Berarti semua disiapin sama ibu ya, makan dikasih, dibawain. Terus kalau mau ke toilet gimana? Iya juga sama ibunya juga. Oke. Gitu. Ekstrim. Ini beneran ya, ini real people. Nah tahun depannya, tahun 2012, si Gypsy balik lagi pakai internet kan, waktu si Didinya lagi tidur. Enggak, diam-diam. dia diam-diam lagi tidur. Terus dia ke dating site-nya, kayak Christian dating site gitu. Nah dia ketemu sama cowok namanya Nicholas Godejohn. Nah si Nicholas ini, si Godejohn ini, dia tuh autis. Jadi kayak dia pernah kayak ada historical yang nggak baik lah, kayak dia pernah touching himself inappropriately di McD gitu-gitu. Nah mereka tuh pacaran kurang lebih 2,5 tahun di internet. Iya di internet. Jadi dia nggak pernah ketemu kan. Mereka berdua tuh nggak pernah ketemu sampai 2 tahun kemudian. Dia si Gypsy tuh kan cukup dekat sama tetangganya kan. Nah si tetangganya namanya Alia. Nah dia tuh cerita ke si Alia ini, si Gypsy, kalau dia tuh punya pacar namanya si Godejohn gitu. Ceritanya tuh kayak orang halu gitu loh, kayak mau nikah bareng gitu-gitu. Kayak bahkan sampai kayak had sexual exchange online gitu loh. Dia ngomong ke si tetangganya. Bahkan sampai kayak BDSM segala macam. Wow. Gitu. Nah si tetangganya tuh sempat kayak alarm gitu loh, kayak kayaknya lo jangan kontak dia lagi, karena dia mikir si Gypsy itu masih kecil kan gitu. Padahal sebenarnya kan dia udah cukup umur, udah lebih dari 19 tahun. Iya gitu. sih. Tapi kayak si tetangganya kayak masih shrug it off gitu loh, karena mikirnya ini kayak cuma fantasi anak kecil gitu. Tahun depannya, tahun 2015, nah mereka berdua tuh pengen ketemu di real life. Ketemu sama si Didi juga. Jadi dia berharap tuh si Didi bakal nerima hubungan mereka gitu loh. Kalau misalnya mereka udah ketemu gitu kan. Ngajak ketemu nyokap lah. Kayak mereka beda kota gitu. Si Didi tuh ngajak si Gypsy nonton di movie theater kan. Nonton Cinderella. Terus si Godejohn-nya kesana gitu, ke teater itu. Nah ternyata nggak go as planned. Jadi kayak Didi tuh benci banget sama si Godejohn gitu. Udah dikenalin terus kayak nggak suka, bener-bener kayak marah banget. Walaupun si Gypsy tuh katanya sempet kayak hubungan badan juga sama si Godejohn di teater itu, di WC-nya, tanpa sepengetahuan Didi. Nah terus Didinya kemana? Kalau gue liat di seriesnya ya, si Didi itu lagi nonton di bioskop, terus kayak si Gypsy tuh kayak pengen ke toilet gitu. Godejohn-nya? Oh karena dia nggak suka diusir gitu. Jadi emang mereka nggak nonton itu kayak sebelum ketemu Godejohn.
enggak Oh, mereka nggak sebelum. ketemu juga. Oke. Belum, terus kayak setelah ketemu si Gojon dia kayak marah besar kan. Hmm. Nah marah besar tuh kayak bener-bener si Didinya ngomong ke Gypsy kalau dia tuh kayak bitch slut whore, yang kayak Wow. kata-kata kasar dari ibunya tuh ngomong ditarain lah ke si Gypsy ini gitu. Nah itulah trigger dari kejadian yang akan kita bahas ini. Kayak triggernya Didi itu pokoknya ngomong kasar dan gak mau nerima relationshipnya si Gypsy dan Gojon. Akhirnya si Gypsy decided kalau Didi harus mati gitu. Setelah itu 3 bulan setelahnya si Gojon sama Gypsy kayak diskusi buat ngebunuh ibunya si Gypsy gitu. Jadi Gojon pertama dia datang ke kotanya si Gypsy, tunggu di situ sampai Gypsy bilang kalau si Didinya udah tidur, terus dia pergi ke rumahnya si Gypsy pakai pisau, ditusuk lah si Didi di kamar mandi 17 kali itu. Dia mati. Jadi bukan anaknya sebenarnya melakukannya tuh si Gojon. Bukan yang Gojon gitu. Tapi ya emang mastermindnya si Gypsy sih. Iya, Karena kayak benar. mess up thing-nya adalah kayak both Gypsy sama Gojon tuh mereka bilang mereka tuh had sex di Gypsy bed bahkan setelah ibunya mati cuy. Wow. Kayak mereka merasa kebebasan gitu kali ya. Jadi kayak mereka langsung Kayaknya. enak-enak Freedom. Nah setelah murder, Gypsy dan Gojon ke motel, habis itu pindah ke rumahnya si Gojon itu. Itu kan dia habis membunuh ibunya. Terus ya udah mayatnya ditinggalin aja gitu di situ. Iya, ditinggalin di rumahnya. Kok bodoh. Ya udah terus. Makanya waktu si Gypsy sama si Gojonnya pulang, Oh si iya. Gypsy nge-post di Facebooknya si Didi, that bitch is dead. Gypsy ngepost di Facebooknya Didi. Sengaja. Lah kalau gitu dia emang nggak pura-pura gitu dong. Makanya semua orang bingung kan, ini apa sih di-hack ya gitu. Nah terus dia nge-post lagi, nge-postnya lebih parah lagi, kayak bener-bener kayak I slash, terus kayak I rape gitu-gitu, that innocent daughter gitu-gitu. Langsung deh orang-orang kan kayak alerted kan. Sebenarnya Gypsy itu ngepost kayak gitu karena dia pengen ibunya ditemuin sama orang. Oke. Makanya dia ngepost kayak gitu. Jadi semua orang biar ngecek rumahnya. Dan bener, rumahnya dicek gitu. Itu yang nulis tadi tuh berarti Gojon gak sih? Dua-duanya. Oh, oke. Dua-duanya Gypsy and Gojon. Iya, Gypsy tuh enggak kenapa-napa cuy. Kayak mentally twisted tapi bukan yang kayak anak kecil artinya sih. Nah, terus udah ketemu lah pakai IP address dilacak, muncullah rumahnya si Gojon. Gypsy dan Gojon akhirnya ditangkap sama polisi. Terus jadi waktu dia di-busted di rumahnya si Gojon, Gypsy nggak pakai kursi roda kan, dia bisa jalan just fine. Semuanya kaget karena kayak Gypsy kok nggak sakit gitu. Ternyata ketahuan kalau Gypsy itu bohong dan Didi itu bener-bener cuman ngebohongin publik gitu loh kalau si Gypsy itu sakit. Jadi akhirnya tahun 2016 Gypsy bilang dia guilty, akhirnya dia sentence 10 tahun di penjara untuk second degree murder. Kalau si Gojon first degree murder, jadi kayak dia spend his life inside the prison gitu. Selesai. Jadi itulah case-nya. Dan bahkan sekarang si Gypsy juga masih ada di penjara. Jadi kayak you can see her in kayak Dr. Phil interview gitu. Gypsy-nya keluar pakai baju penjara gitu. Masih ngomongin tentang case-nya. Tapi gitu. dia nggak life sentence ya si Gypsy? Enggak, dia bisa keluar karena orang simpati sama si Gypsy juga sih, karena dia kayak ditahan sama ibunya selama berapa lama itu. Sedangkan si Gojon enggak. Kayak mereka akhirnya putus sih, by the way, gue searching. Si Gojon sama si Gypsy udah putus. Tapi si Gypsy kayaknya udah punya cowok baru. I don't even know man. Di penjara. Enggak di penjara, kayak ada dari surat gitu I think. Oke. Di penjara tuh dia merasa lebih bebas daripada waktu dia mandiri. Iya kan. Gitu. Emang dia ngomong gitu. Dulu sama ibunya tuh lebih merasa terpenjara lagi. Benar. Nah, yang sekarang gue mau bahas adalah psychological partnya. Yang gue mau bahas tuh bukan psychological partnya si Gypsy, tapi ibunya alias Didi. Emang itu yang menarik sih. Iya, ini menarik banget karena emang ternyata ada. Jadi ahli gitu katanya, dia bilang kalau si Didi ini ada tendensi atau ada punya penyakit namanya Munchausen syndrome by proxy. What is that? Jadi Munchausen syndrome itu ada sendiri, dia kayak pura-pura sakit buat attention. Tapi Munchausen syndrome by proxy itu artinya kayak caretakernya yang bohong. Ya, yang punya sindrom ini itu ibunya kan, tapi ibunya Didi kan. Terus by proxy maksudnya dia, proxy kan kedekatan kan, proximity kan. Nah, gue sebenarnya juga belum tahu persis Munchausen syndrome apa, makanya kita bahas bersama-sama. Iya, gue juga nggak pernah dengar sih. Munchausen syndrome by proxy (MSBP) atau dikenal sebagai factitious disorder imposed on another adalah sebuah gangguan psikologis yang ditandai oleh perilaku seorang pengasuh
memanipulasi gejala penyakit yang diderita oleh sang anak asuh untuk mendapatkan rasa prihatin dan simpati dari orang lain. Berarti ini ada istilah lainnya ya. Sebenarnya sama mereka ya. Sama. Factitious disorder imposed on another. Oke. Aku juga baru pernah dengar tuh. Ya kan dia bilang kalau dokternya berusaha untuk mengidentifikasi, ibunya malah sengaja makin kesannya jadi anaknya semakin parah. Gue nggak tahu ya si ibunya tuh sampai kayak KDRT atau enggak. Cuman mungkin bisa jadi kayak bikin anaknya makin infeksi atau bikin anaknya tuh yang nggak perlu diminumin obat jadi diminumin obat gitu loh. Karena dia sebenarnya nggak sakit kan. Cuman kayak lo harus minum obat gitu. Padahal dia nggak sakit. Tapi dia nggak secara fisikal nyakitin kan? Nah itu yang gue masih belum yakin ya. Nah ini kayak fakta-fakta tentang MBSP. Yang pertama, dia dinamakan sesuai nama seorang tokoh di buku fiksi, Munchausen. Oke. Dalam sindrom Munchausen, seseorang akan menipu orang lain dengan membuat diri tanpa sakit, entah dengan berbohong tentang gejala, merusak hasil tes, menyakiti diri sendiri, atau memperparah kondisi yang ada. Nah, sindrom Munchausen by proxy berlaku ketika ada peran orang lain yang ikut bermain. Ada lagi, sementara Munchausen by online mengacu pada orang-orang yang berpura-pura sakit tapi hanya melakukannya secara online. I think this is like more common gak sih? Iya, tapi jadi dia bilang kalau dia sakit ke publik, padahal enggak. Ya mungkin ada orang yang kayak gitu ya. Tapi pasti banyak. Maksud gue mereka mungkin cuma behaviornya aja gitu loh, kayak itu belum masuk ke disorder. Kecuali kalau dia udah parah sih bohongnya. Iya. Kayak misalnya dia bilang kalau dia kanker padahal dia nggak kanker, cuman buat dapetin simpati orang-orang. Itu Munchausen. Ada yang kayak gitu, terutama kayak misalnya di pengadilan gitu. Dia bilang dia melakukan satu hal, misalnya ngebunuh orang atau apa. Itu karena dia sakit, itu karena dia punya mental illness gitu. Tapi dia bohong. Itu ada istilahnya. Malingering. Iya. Malingering. Nah. Oh, gue tahu. Berarti ada 2 jenis pura-pura sakit. Yang pertama malingering, yang satu lagi Munchausen syndrome. Tapi dua-duanya sama gejalanya, tapi beda tujuannya. Ada 4 ciri yang mencerminkan seorang malingering berdasarkan buku DSM 4 terkait dalam konteks mediko-legal. Jadi emang hubungannya tuh sama yang sifatnya hukum gitu loh. Terus ada kesenjangan yang dikeluhkan dengan hasil pemeriksaan dokter. Iya kan, pasti ada bedanya kan. Kata dokter enggak gitu. Terus pasien kurang bekerja sama dengan dokter, dia menolak atau enggan untuk menjalani treatment. Oke. Cenderung memiliki ciri kepribadian yang terkait dengan gangguan kepribadian sosial, yaitu adanya pola yang menetap dari seorang yang tidak menghargai hukum. Oh iya. I can see that. Di Indonesia nih contoh malingering. Biasanya dilakukan untuk pertama menghindari tanggung jawab pidana, persidangan dan hukuman. Terus menghindari layanan militer, atau tugas khusus berbahaya, keuangan keuntungan, menghindari pekerjaan, tanggung jawab sosial, konsekuensi sosial. Ya. Terus itu malingering. Berarti dia lebih ke hukum. Yang ini Munchausen syndrome. Munchausen syndrome itu cari perhatian. Oh, mencari perhatian. Kalau si malingering itu untuk kabur dari problem, kabur dari tanggung jawab gitu. Nih. Yeah. Jadi ciri-ciri Munchausen syndrome ini serupa dengan malingering, namun tujuan keduanya berbeda. Malingering memiliki tujuan untuk lari dari tanggung jawab, sedangkan Munchausen syndrome tujuannya untuk mencari perhatian. Gitu. Iya. Karena dia nggak gain apa-apa dari anaknya sakit. Dia cuma dapat perhatian, bukan yang kayak biar anaknya kabur dari, misalnya anaknya salah terus dia bikin anaknya sakit biar anaknya nggak dihukum. Nah itu mungkin malingering. Cuman kalau Munchausen syndrome tuh emang bener-bener cuman biar kasihan ya gitu. Serem juga nih malingering karena banyak nih kasusnya. Iya, di Indo. Memang. Waktu itu juga sempat dosen gue cerita kalau banyak yang kayak gitu, hubungannya sama hukum kan, malingering emang. Oke. Nah di kasus ini kita bahas si Munchausen syndrome by proxy, ya kan? Si Munchausen syndrome by proxy ini gara-gara si yang tadi Didi sama Gypsy itu, si Didi itu kayak gituin Gypsy-nya kan. Nah Munchausen syndrome by proxy ini sebenarnya mungkin nggak terlalu banyak dari malingering ya, cuman cukup parah karena dia cuman buat perhatian doang gitu loh. Ya sih, Iya, karena nggak ada tujuan. Jadi ini dia tuh beda dengan hipokondriasis. Jadi hipokondriasis itu dia nggak tahu kalau ada
penyakit atau enggak. Sedangkan si Munchausen syndrome ini tahu kalau nggak ada yang sakit gitu loh. Jadi kayak mereka tuh bukan yang nggak tahu kalau mereka sakit atau enggak, mereka tahu kalau mereka tuh nggak sakit, tapi mereka bikin gejala untuk memberikan ilusi bahwa seseorang yang sehat tuh sebenarnya benar-benar nggak sehat gitu, sakit gitu. Jadi si hipokondriasis ini nggak tahu kalau dia sebenarnya sakit apa enggak gitu kan, dia cemas sama penyakitnya. Iya, itu namanya kayak kecemasan gitu loh. Kecemasan penyakit. Kalau si MSP ini dia tahu sebenarnya kalau dia nggak sakit, tapi untuk seeking attention dia pura-pura sakit. Oke. Kayak kita balik lagi ke si Didi nih, Si ibu ya. si ibu ini. Nah nih kan dia tuh sampai bilang kalau si Gypsy itu kayak leukemia, terus kayak muscular dystrophy, yang makanya dia perlu pakai kursi roda dan feeding tube gitu. Medical yang lain tuh kayak seizure, terus asma, terus kayak dia nggak bisa dengar dengan baik atau kayak nggak bisa ngeliat dengan baik, makanya harus pakai kacamata. Terus kayak bahkan si Gypsy ini harus sampai kayak operasi berkali-kali. Oh my god. Padahal nggak ada yang apa-apa, kayak bener-bener tidur aja pakai breathing machine, yang kayak literally dia beli breathing machine, kayak tempat tidurnya tuh kayak tempat tidur yang peralatan kayak rumah sakit gitu. Tapi Bener-bener maksud kayak gue prosedur di matanya, terus kayak salivary glands-nya, terus bahkan karena medicationnya bikin giginya busuk gitu, makanya dia harus dicopot, makanya dia ompong gitu kan tadi. ini berarti surgery-nya bukan dari awal dia udah surgery kan, karena dia dikasih obat yang nggak sesuai atau karena dia harus kayak misalnya ya kan yang tadi medication jadinya dia perlu operasi di gigi gitu misalnya. Misalnya ginjalnya rusak jadi ginjalnya harus dioperasi gitu kan, bukan yang kayak dia Padahal emang tuh gara-gara pertamanya dia awalnya bohong. iya. Udah kelihatan sakitnya makanya dioperasi, tapi sakitnya itu disebabkan sama si ibunya, dikasih obat atau dikasih apa, jadi dia Iya sih. kan Rambutnya tuh botak karena ibunya yang shave her hair, bukan karena dia sakit gitu loh. ini effort sih ibunya. Ya effort lah, tapi ya demi buktinya dia gain the iya. attention that she wants sih. Iya. Gitu. Dia lebih mengutamakan dirinya sendiri dibanding anaknya sebenarnya, karena Ya, Pak, kayak of anaknya nemu course. ya kan, anaknya nemu cowok terus dia yang kayak belum apa-apa udah langsung nggak suka, terus kayak ngata-ngatain anaknya kata-kata yang nggak pantas lah. Jadi kayak nggak menghargai anaknya. Parahnya tuh nih si Didi ini ngasih ke dokter kan kalau misalnya si Gypsy ini sakit. Nah kalau misalnya dokter ada yang curiga, dia langsung berhenti ketemu sama si dokter itu. Banyak yang curiga kayak nggak kenapa-napa kok, tapi dia bilang kayak Gypsy-nya abisnya dia gitu kayak sakit. Iya. Waktu dokternya kayak curiga, si Didi langsung enggak ini. Nah terus waktu kayak si Gypsy-nya udah gede, Didi bahkan ngomong kayak jangan ngasih tahu informasi, pokoknya harus si Didi yang ngomong. Gitu. Kayak PR-nya dia. Dia bahkan si Rod ini bapaknya si Gypsy emang udah enggak sih kalau misalnya si Gypsy tuh sebenarnya Baik-baik saja. nggak kenapa-napa, baik-baik aja gitu, kayak emang ada yang off gitu loh kata si Rod ini. Emang ada yang off gitu, walaupun si Didi tuh ngasih tahu ke si Rod tuh kayak kalau Gypsy tuh sakit A B C D E gitu, tapi kayak si Rod curiga gitu. Dia tuh dia nggak ada putusnya yang bener. oh sebelum lahir Sebelum ya. Gypsy lahir, tapi kan mungkin ya dia pernah ketemu atau gimana. Tuh. As Gypsy grew older, Didi began to lie about her age. Bahkan sampai umurnya juga diubah di birth certificate-nya supaya kelihatan lebih muda. But Gypsy Tapi was tetep still aja, becoming harder. Of Iyalah, course, kagak nggak sih? ngaruh. Cuma course, administrasinya doang. Iya. Gypsy was afraid and believed she didn't have anyone to trust. Ya, I jadi didn't dia have sebenarnya anyone to takut ya trust. sama ibunya ya. Iya takut, tapi dia di sisi lain dia sayang gitu loh. Buktinya dia ngomong kayak gue senang bukan karena dia mati, tapi karena gue udah escape gitu loh. Jadi kayak sebenarnya dia nggak she's not proud of killing her mother gitu. Ya karena Bukan yang she's all she has. Yes. Kayak I'm glad that I'm out of that situation, but I'm not happy she's dead katanya. Jadi dia bisa keluar nanti 2024. 4 tahun lagi ya Didi ya. Didi, Gypsy. Gue tuh suka ketukar namanya karena Didi tuh kayak lebih kayak anak kecil daripada Didi Iya makanya. namanya. Salah ternyata. Salah sih. Gitu. Nah, kita udah sampai ke penyebab timbulnya sindrom Munchausen by proxy, gara-gara apa dan gara-gara siapa. Gara-gara apa sebenarnya sindrom ini? Oke, pertama, pernah mengalami kekerasan seksual waktu kecil. Bisa. Kalau misalnya pernah mengalami kekerasan seksual pas masih kecil, gedenya bisa kena
Munchausen by proxy. Karena kondisinya akan semakin parah ketika korban kekerasan selalu mendapatkan perhatian berlebih waktu dirinya merasa terpuruk. Ia akan mencerna situasi tersebut dengan menganggap kesedihan atau penyakitnya akan mendatangkan kasih sayang. Oh my god, kasihan banget. Twisted gitu jadinya. Iya, bener sih, masuk akal. Iya, masuk akal sih. Yang kedua, merasa diabaikan ketika masih kecil. Jadi kayak extreme loving sama extreme unloving. Biasanya hal ini terjadi ketika perhatian keluarga korban tercurah pada seseorang yang sedang sakit. Misalnya waktu kecil dia nggak mendapat perhatian karena orang tuanya sibuk pada saudaranya yang berkebutuhan khusus atau yang sakit gitu ya. Jadi kayak kalau sakit artinya lebih banyak perhatian. Benar juga sih. Kasian juga tapi kayak gitu ya. Kayak jadi pura-pura sakit biar dia di ini. Iya, jadinya. Nah, yang ketiga, pengidap pernah mencoba cara serupa pada dirinya. Gimana? Jadi sebanyak 85% orang yang kena sindrom Munchausen bakal lanjut ke MBS, MSBP. Jadi kayak dia udah Munchausen, terus pas dia punya anak, dia Munchausen by proxy gitu. Karena biasanya penderita akan melihat anak tidak cukup mendapatkan perhatian, sehingga yang menjadi manipulatif terhadap kondisi kesehatannya. Anak tidak cukup mendapatkan perhatian dari orang lain gitu ya? Iya, dari orang lain. Tapi jadi controlling dan parah sih. Nah, yang keempat, pernah mengalami depresi atau stres berlebih. Ini sih udah pasti ya. Semuanya kayak rootnya bisa dari stres kan. Ini masih menjadi perdebatan sih. Tapi ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa stres dapat memicu MSBP. Jadi mungkin kalau dia udah ada bibit-bibit yang kayak tadi sebelumnya, terus dia tambah stres, mungkin dia kayak malah jadi meningkatkan kemungkinan dia kena. Ini ada kasus terjadi pada keluarga Bowen asal Texas. Pada kasus itu, sang anak namanya Christopher Bowen menjalani 323 pemeriksaan dan 13 kali operasi karena ulah ibunya. Gila sih. Caur. Gila, mahal banget cuy. Ibunya tuh habis cerai dan ngasih 600 USD per bulan untuk perawatan anaknya. Makanya. Tapi anehnya dia beneran pakai buat perawatan anaknya, walaupun anaknya nggak sakit. Bukan yang kayak dipakai buat yang lain gitu. Iya, kayak foya-foya gitu. Enggak. Ya. Karena emang itu tujuannya, bukan untuk mendapatkan uang untuk foya-foyanya, tapi mendapatkan perhatiannya. Iya. Kalau itu maling gering ya. Iya. Kabur. Maling gering bukan maling gering juga sih. Oke, yang kelima, ingin mendapatkan perhatian dari orang yang ia kehendaki. Oke, ini udah pasti nggak sih? Anak menjadi salah satu alat yang mereka gunakan untuk mengemis perhatian. Wow, ini parah sih. Pengidap MSBP cenderung menyakiti anak atau memasukkan kondisi kesehatan anak demi mendapatkan simpati dan empati orang lain. Jadi dia bisa menyakiti anak. Kayak literally physically hurting ya sih? Berarti physically hurting itu bisa, tapi bukan yang kayak dipukul. Karena kalau dipukul pasti menimbulkan alert ya sih. Mungkin dia kayak ngeracunin atau lebih ke chemical berarti ya. Maksudnya dia nggak yang kayak nyilet-nyilet anaknya atau apa? Enggak, itu kan ketahuan pasti. Itu kelihatan. Jadinya malah bisa nggak dapet simpati dari orang kan? Iya benar. Berarti sebenarnya ibunya sayang sama anaknya nggak sih? Enggak dong. Ya nggak tahu ya. Kalau lu sakit mental kayaknya semuanya jadi nggak masuk akal. Well, true. Sedih berarti. Jadi anaknya sayang sama ibunya, kayak Gypsy sebenarnya sayang sama ibunya, nggak pengen ibunya mati. Tapi ibunya tuh nggak sayang sama Gypsy, kayak dia tidak reciprocate. Tapi ibunya ngaku-ngaku kalau mama tuh paling tahu kamu, mama tuh paling ini kamu gitu loh. Ini Rapunzel banget gitu loh. Iya, orang tua memanipulasi kesehatan anak. Sedih. Tapi serem sih, sedih di anaknya, bukan sedih di dia. Sedih di anaknya, iya. Ya, I mean secara keseluruhan juga overall it's a sad story gitu loh. Sekarang namanya udah bukan Munchausen syndrome by proxy. Jadi yang nama barunya adalah factitious disorder imposed on another. Berarti gitu. Yang sekarang dipakai itu adalah si FDIA ini ya? Ya, benar. Wow. Is it a crime? Is considered a form of child abuse. Of course. Jadi ini medical child abuse. Medical child abuse karena dia nggak physically abusing. Iya. Oke, paling penyembuhannya ya counseling, terus caregivers who have this condition need long-term counseling. They may resist treatment or deny that there is a problem. Mental illness.
Iya, even after treatment bisa aja di repeat lagi tuh behaviornya. Jadi kayak dokter, konselor dan keluarganya harus kayak benar-benar diperhatiin banget tuh caregivernya ke anaknya ya. Iya. Dan buat anaknya sendiri ya ini harus diamanin dulu anaknya. Bahkan butuh konseling juga kan si anaknya, karena mungkin kayak traumatik buat dia. Iya, ya pasti kayak si Gypsy kan pasti dia ngerasa Iya, itu serious case kurung. sampai harus bunuh. Okay, so what should you do if you think someone has Munchausen syndrome by proxy? Jadi kalau ada keluarga yang dikira kayak begitu ke anaknya, harus kayak gimana? Kayaknya harus reach out ke orang gak sih? Karena ini kayak udah abuse, ya kan? Orang lain. Iya, dan kalau ketahuan ada indikasi seseorang melakukan si Munchausen syndrome ini, jangan dikonfront malah ya suspected caregiver-nya, karena nanti bisa bikin tambah parah. Iya. Dan kalau misalnya emang kalian keluarganya gitu, kayaknya keep a journal of a child symptoms gak sih? Jadi kayak dia catat dia beneran sakit apa, terus nanti mungkin bisa ditanyain ke dokter beneran gitu loh. Iya gak sih? Iya. Kayak gitu. Ya kan? Jadi ada buktinya juga nggak sih? Ya, intinya harus dilaporin sih, harus reach out ke orang karena ini menyangkut nyawa anaknya sih menurut gue, bisa mati Iya, loh anak. of course. Ya, gila keracunan nanti. Mentally Obat terus yang ill masuk. dan physically Mentally ya kan, mentally juga, fisik juga. abusing. Iya benar. Sih ini. Report. Ya gitu deh. Jadi Gypsy dan Didi ini kayak bener-bener yang case ini dan serious case of Munchausen syndrome by proxy sih ini. Gypsy tuh cuman kayak victim, makanya dia dikasihnya second degree murder. Gitu. Oke, kayaknya cuma segitu doang ya yang kita bisa bahas dari Munchausen syndrome by proxy. Ya ini cukup panjang sih, cukup lama dan cukup ini. Ya, dan intinya, menarik juga. Menarik. Dan now we know Munchausen syndrome by proxy itu apa, dan ternyata beda dengan malingering. Kalau dua-duanya pura-pura sakit juga tapi beda konteks. Jadi gitu, beware sama orang-orang yang pura-pura sakit. Itu mungkin aja dia malingering atau Munchausen syndrome. Dan apalagi ekstrim cuy, kayak kalau misalnya cuma sakit satu, misal flu doang gitu, itu kan ya udah mungkin dia emang seumur hidup sakit flu aja gitu kan kayak gue. Kalau misalnya yang dia flu juga, asma juga, terus kayak apa imunitas rendah, terus apalah disebutinnya banyak banget gitu kan, itu udah mulai tanda-tanda nggak sih? Karena kan kayak makin banyak tuh makin kayak kok perasaan dia sakit ini, kok sakit ini juga, sakit lagi gitu. Nah mungkin komplikasi banget sih. Oh, dan ke anak kecil kan, bukan yang kayak orang dewasa, emang kan penyakitnya suka banyak, diabetes juga, terus kayak ginjal juga, ini itu gitu. Tapi kalau anak kecil tuh lebih kemungkinan ada si MSP ini berarti. Oke. So, what do you think about that? I think this is messed up case. Cuman ya karena ini messed up dan interesting jadi makanya buat gue. Makanya gue kayak I have to talk about this juga, ya kan? What do you think? Iya, menarik sih. Karena ya gue baru pertama denger juga kan tentang ini. Kalau malingering kan emang pernah denger sebelumnya, tapi itu lebih ke lari dari tanggung jawab dan lain-lain, dan lebih ke urusan hukum gitu. Kalau ini kan emang dia seeking attention, dia mencari perhatian tapi dengan pura-pura sakit, atau dia pura-pura anaknya atau siapa yang diasuhnya dia sakit gitu kan, supaya dapat simpati dari orang lain, dapat kasih sayang dari orang lain. Dan itu ternyata penyebabnya itu bukan cuma karena dia kekurangan kasih sayang, tapi bisa juga kalau berlebihan kasih sayang yang diterima. Yang tadi contohnya misalnya dia ada satu kejadian, misalnya dia di abuse, dia dapat kasih sayang dari orang lain, akhirnya dia jadi kayak addict gitu jadinya. Jadi kayak sama si kasih sayang ini. Itu messed up sih. Ya lagi itu juga salah orang-orang sekitarnya juga sih. Kenapa dia baru perhatian saat dia di abuse, ya kan? Iya benar. Padahal semua orang kan berhak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Jadi nggak bisa sepenuhnya nyalahin dia juga sih mungkin. Benar. Emang itu kebutuhan nomor 2 soalnya. Seingat gue ya, lupa sih. Kayak pertama kan basic yang sandang pangan papan kan. 2 tuh love and belongingness. Itu udah basic banget. Maksudnya itu basic kedua setelah sandang pangan papan gitu. Kalau dia merasa kekurangan atau kayak ya ada abnormalitas di situ, entah ekstrim kurang atau ekstrim berlebih, jadinya ya bisa kayak gini. Sedih ya? Iya, sedih, banyak banget lagi kasusnya. Nggak tahu sih kalau di Indo ya.
tapi lumayan banyak lah. Ya jangan banyak. Ya jangan banyak. Cuma emang kalau di Indonesia nggak tahu sih ya, aku nggak pernah denger sih ada yang gini. Mungkin Nggak emang gak viral. pernah ada yang red flag gak sih? Bisa aja. Iya. Kayak bisa aja. Tapi nggak ini severe. orang-orang nggak tahu. Nggak severe, dan nggak severe Nggak sampai severe. dia nyakitin. Tapi menurut gue sih pasti ada lah, pasti ada. Bisa membayangkan bahkan di otak gue kayak pasti banyak yang kayak begitu di sini. Iya. Apalagi dia yang Munchausen syndrome biasa. Ya. Oh iya Munchausen sih. syndrome biasa pasti banyak banget. Itu banyak sih. Banyak Lebih banget, banyak dibandingin banget. yang imposed on another kan berarti. Lebih banyak. Wow, okay, so that's it. Tentang Munchausen syndrome by proxy, tentang case Didi and Gypsy. Well, we learned Interesting. something new today, so I hope we can have more awareness. Ya, kita jadi lebih perhatian ke keadaan yang ada di sekitar kita juga sih, ya nggak sih? Iya benar. Lebih aware aja gitu. Benar. Karena kadang mental illness tuh sneaky gitu kan, jadi kayak Iya benar. kita jadi lebih Sneaky aware. bitch. I mean kayak lo tidak melakukan sesuatu atau lo melakukan sesuatu itu bisa terjadi mental illness di orang lain gitu. Bener. Okay, so that's it. Next time we'll discuss something else, probably psychological stuff, or maybe kayak we will review something like horror movie or anything. So that's all. See you next episode. See you next episode. Bye. Bye.